Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Zafira dengan nomor induk mahasiswa 2200192 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang permasalahan dan solusi dari modul ajar yang saya buat dengan topik bangun datar yang saya rancang menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian selama observasi atau kegiatan P3K, masih banyak sekali ditemukan permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran matematika. Contohnya dalam materi bangun datar, sebagian besar siswa itu masih mengalami kesulitan dalam membedakan dan mengenali jenis segitiga berdasarkan panjang sisi serta besar sudutnya. Kesulitan ini tersebut disebabkan oleh proses belajar yang masih didominasi oleh metode ceramah, sehingga siswa itu cenderung pasif, kurang berpikir kritis, serta kesulitan mengaitkan konsep geometri dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari permasalahan tersebut, saya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebutuhan belajar siswa yang menuntut pembelajaran aktif dengan pendekatan guru yang masih konvensional. Sebagai solusinya, yaitu saya mengembangkan modul ajar berbasis problem based learning, yaitu mendorong siswa untuk membangun pemahaman konsep melalui pemecahan masalah nyata di kehidupan nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang tadi. Model problem based learning atau PBL ini saya pilih karena menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dari proses pembelajaran. Melalui model ini, siswa diajak untuk menemukan konsep segitiga secara mandiri. Terus melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar melalui menonton video, diskusi, mencari ciri-ciri segitiga, membuat bentuk segitiga menggunakan bahan sederhana seperti sedotan, plastik, gunting, dan lem, serta benda-benda di sekitar yang ada di kelas sebagai media pendukung. Terus selain itu, guru memfasilitasi proses diskusi refleksi agar siswa dapat menalar perbedaan antara jenis-jenis segitiga dengan menggunakan media seperti AKPD, PowerPoint, serta video interaktif. Nah, dengan demikian, pembelajaran matematika tidak lagi bersifat kaku dan anak-anak itu cenderung aktif di kelas, sehingga kegiatan eksplorasi itu menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, serta kemampuan kolaboratif peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan epistemologis dari modul yang saya buat. Landasan epistemologisnya yaitu modul ajar ini dikembangkan berdasarkan model pengembangan EDI, yaitu meliputi 5 tahapan utama. Yang pertama, analisis, yang itu identifikasi kebutuhan belajar dan kendala yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu perencanaan, yaitu menyusun tujuan pembelajaran, menentukan model PBL, serta merancang kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan media pembelajaran yang relevan. Terus pengembangan, yaitu membuat perangkat seperti AKPD, assessment, serta materi pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada implementasi, yaitu penerapan modul ajar yang saya buat. Selanjutnya juga ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas modul melalui kegiatan asesmen formatif. Dengan demikian, modul ajar tidak hanya disusun berdasarkan pengalaman empiris, tapi juga memiliki landasan ilmiah dan sistematis dalam konteks penelitian dan pengembangan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan aksiologis. Nah, dari segi aksiologis, modul ajar ini memberikan manfaat yang luas bagi guru dan peserta didik. Nah, bagi guru, model ini menjadi bahan panduan untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, serta menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mendukung peserta didik itu untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, modul ini juga menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti berpikir kritis, kreatif, gotong royong, yang selaras dengan tujuan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami konsep matematika saja, terutama dalam bidang bangun datar, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21. Untuk yang terakhir yaitu refleksi. Sebagai refleksi, modul ajar ini tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihannya itu yang pertama, model PBL yang digunakan untuk pembelajaran ini lebih bermakna dan kontekstual. Kedua, kegiatan eksploratif mendukung siswa untuk aktif berpartisipasi dan berpikir. Yang ketiga, penggunaan media konkret membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep abstrak serta
serta lebih mudah. Terus yang selanjutnya itu tantangan gitu, yaitu memerlukan waktu yang lebih panjang dan keterampilan guru dalam mengelola kelas serta asesmen autentik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki kesiapan serta fleksibilitas dalam menerapkannya. Secara keseluruhan, modul ajar ini merupakan inovasi pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan mendukung implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebagai penutup, pengembangan modul ajar berbasis PBL ini diharapkan dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan, serta mendorong siswa untuk belajar aktif, berpikir kritis, serta kolaborasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.